الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya kembali mengingatkan dan berwasiat kepada para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada pribadi saya sendiri. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dengan selalu berusaha untuk selalu melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena ada dua musuh utama di dalam kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Dua musuh utama, dua musuh yang besar, yaitu adalah yang pertama adalah syaitan dan yang kedua adalah nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menjanji kalian wahai Bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, alla ta'budus syaitan, supaya kalian tidak menyembah syaitan, supaya kalian tidak mengikuti jalan-jalan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian semuanya. Dan musuh yang besar selanjutnya adalah nafsu yang ada pada diri kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwik nafsuka alladhi baina jambayk." Musuh yang paling utama pada diri kalian yakni adalah hawa nafsu yang ada pada diri kalian. Pernah suatu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan melawan orang-orang kafir. Kemudian beliau mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali pulang
dari peperangan yang kecil, kemudian kita akan menuju kepada peperangan yang besar, yakni adalah mujahadatul abdi hawahu, yakni adalah memeranginya seorang hamba pada hawa nafsunya. Dan hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada bulan lalu, yakni adalah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita semuanya untuk berpuasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kalian semuanya, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintah serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada 1 Syawal kemarin kita mengadakan salat hari raya Idul Fitri, yang sebagian orang mengatakan bahwa Idul Fitri adalah hari kemenangan, hari lebaran, yakni adalah kemenangan kita atas hawa nafsu kita. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah kita telah mengalahkan hawa nafsu kita? Apa dalil atau bukti tanda-tanda bahwa kita sudah mengalahkan hawa nafsu kita? Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu para ulama mengatakan mengenai hakikat daripada Idul Fitri, laisal id liman labisal jadid. Hari raya bukanlah milik mereka orang yang memiliki pakaian baru. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya adalah milik mereka, golongan orang-orang yang amal ibadahnya setelah mereka berpuasa bertambah daripada sebelum mereka berpuasa. Dalam arti setelah kita melakukan puasa, setelah kita menang melawan hawa nafsu kita, maka kualitas ibadah kita, semangat ibadah kita jauh lebih baik daripada sebelum kita berpuasa. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita memang benar-benar mengalahkan hawa nafsu kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka para ulama mengatakan, tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Sungguh beruntung orang yang akalnya menjadi pemimpin, wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya menjadi budak. Dan sebaliknya, wa wailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asiran. Dan adalah celaka, adalah sebuah kerugian bagi mereka yang hawa nafsunya menjadi pemimpin sedangkan akalnya menjadi budak. Maka hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat hanya memiliki akal tanpa memiliki nafsu. Maka adalah wajar kalau para malaikat istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka para malaikat hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang hanya memiliki nafsu tanpa memiliki akal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus. Allah menciptakan kita melengkapi dengan hawa nafsu, juga Allah
memberikan kita akal. Maka pada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita semuanya sebagai manusia, kita bisa naik ke tingkatan para malaikat kalau akal kita mampu menguasai hawa nafsu kita, dan kita bisa turun dalam derajat binatang, balhum adal, bahkan kita bisa lebih hina daripada binatang kalau nafsu kita menguasai pada akal kita. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semuanya supaya akal kita mampu menguasai hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu menjadi kuat dengan sebab makanan yang masuk dalam perut kita, maka dengan mengurangi makanan yang masuk dalam perut kita, maka otomatis nafsu menjadi lemah. Maka dengan demikian akal akan mudah dalam mengalahkan nafsu kita semuanya. Maka terbentuklah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengoreksi diri kita, kita introspeksi diri kita. Apakah setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri, amal kita menjadi meningkat daripada sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Kalau amal kita mengalami peningkatan, semangat ibadah kita mengalami peningkatan, kita sudah mampu di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, maka sungguh benar, fa insyaallah memang kita sungguh telah mengalahkan hawa nafsu kita. Memang Idul Fitri sebagai hari kemenangan atas nafsu kita. Namun kalau ibadah kita tetap atau bahkan lebih jelek daripada sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka barangkali ada yang salah dengan puasa kita. Mungkin kita termasuk golongan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'al atas." Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju'wal atas, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kita tidak mendapatkan peningkatan dalam mutu ibadah kita. Kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena ada kesalahan ketika kita melakukan puasa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yufattirna as-shaim." Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Para ulama ada yang mentafsiri bahawa maksud membatalkan adalah membatalkan pahala puasa, membatalkan manfaat daripada puasa. 5 perkara tersebut adalah al-kizbu, berbohong, wal ghibatu, kemudian ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wan namimatu, kemudian mengadu domba terhadap orang lain, wal yaminul kadhibah, kemudian sumpah yang dusta, wan nadharu bisyahwat, dan melihat dengan syahwat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit banyak bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga di bulan Syawal ini kita memang menjadi orang-orang yang menang atas nafsu kita. Semoga di dalam bulan Syawal ini kita mengalami peningkatan ibadah kita. Mungkin sebelum amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.